Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Akuntansi Indonesia. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai debit kredit, di mana pada materi-materi sebelumnya sebenarnya materi seperti ini telah saya bahas, tapi materi ini adalah materi dasar yang kadang ini membuat bingung untuk teman-teman yang sedang menempuh pembelajaran tentang akuntansi. Oleh sebab itu, di sini saya ingin menerangkan beberapa hal terkait debit dan kredit ini serta penerapannya di dalam sistem akuntansi. Oke, langsung saja kita bahas di materinya sebagai berikut. Di sini saya ingin menginformasikan pada teman-teman semua bahwa debit dan kredit itu ada beberapa informasi yang kita dapat. Nah, di sini kita melihat ada debit dan kredit. Nah, saya ingin menerangkan pada teman-teman semua bahwa debit dan kredit itu biasanya terkait dengan pengurangan ataupun penambahan. Ini tidak selalu seperti itu. Dalam hal ini, debit dan kredit itu masuknya pada posisi seperti ini. Ketika kita melihat di bawah ini kan ada laba, rugi, ada neraca. Nah, kalau kita lihat di dalam neraca, kita ibaratkan debit dan kredit adalah saldo normal. Nah, di sini ada garis di antara dua akun di sini. Di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, penjelasannya seperti ini teman-teman. Kalau di sebelah kiri itu adalah debit. Dan di sebelah kanan adalah kredit. Ini adalah gambaran tentang akun normal. Oke, saya informasikan kepada teman-teman, jika akun berada di akun normal, maka hasilnya adalah positif. Hasilnya adalah positif. Jika berada di kebalikan, maka hasilnya adalah negatif. Contohnya, saya mempunyai uang 100.000. Nah, 100.000. Kalau kita masuk ke dalam jurnal, misalnya kas. Kas itu posisi normalnya berada di mana? Posisi normalnya adalah berada di debit atau berada di posisi kiri. Misalnya kita punya uang kas 100.000. Nah, uang kas ini 100.000 ini kira-kira lawannya apa? Lawannya adalah di sini modal misalnya. Uang kas ini adalah modal. Maka di sini 100.000. Nah, dengan seperti ini, maka kita mengetahui bahwa ini berada di sebelah kiri berarti debit. Ini kredit. Seperti itu. Ketika si pemilik itu menarik modalnya, oke, uang kas itu saya ambil 50.000 misalnya. Berarti yang berada di sebelah kiri apa? Pengambilan modal misalnya. Itu adalah prefer atau ambil modal 50.000 misalnya. Nah, kasnya jadi berkurang, berarti 50.000. Seperti ini teman-teman. Nah, ini kas kalau berada di posisi sebelah kiri adalah bertambah. Kalau berada di posisi sebelah kanan adalah berkurang. Nah, ini modal
Modal ini kan modal bertambah. Nah, ini modal berkurang. Atau prefer itu artinya pengambilan modal, teman-teman. Kalian tulis di sini modal diambil juga tidak apa-apa. Seperti itu. Dan ini berkebalikan posisinya. Nah, saya jelaskan kenapa berkebalikan. Ketika posisi kas di sebelah kiri, maka ini adalah posisi debit. Ketika posisi kas di sebelah kanan adalah posisi kredit. Oleh sebab itu, ini debit, ini kredit. Ketika kredit dia berkurang, ketika debit dia bertambah. Nah, ketika modal berada di sebelah kanan, nah ini posisi normalnya kan di sebelah kanan. Jadi dia bertambah. Ketika modal berada di sebelah kiri, dia kan berkurang. Berarti posisinya minus. Nah, itulah kegunaan debit dan kredit di dalam sistem akuntansi. Jadi kalau kalian masih bertanya, debit itu sebenarnya menambah atau mengurangi, kredit menambah atau mengurangi, tidak bisa dipukul rata seperti itu. Kalian harus melihat contoh kasusnya. Nah, contoh kasusnya nanti ada akun-akun seperti ini. Nah, kalian bisa melihat bahwa di sini ada akun neraca. Di sini ada akun laba rugi. Nah, intinya seperti itu, teman-teman. Intinya di akun neraca atau akun laba rugi. Nah, untuk laporan pada dasarnya kan mengarah kepada neraca. Dan untuk laporan juga mengarah kepada laba rugi. Kenapa bisa demikian? Nah, di dalam akuntansi, dua laporan ini adalah laporan yang paling penting. Nah, dasarnya pengisiannya berasal dari neraca saldo. Nah, neraca saldo ya isinya seperti ini. Akun di bagian neraca dan akun di bagian laba rugi. Nah, kita lihat akun neraca di sini ada aktiva. Aktiva itu ini. Aktiva berada di sebelah kiri, maka dia debit. Debit itu positif. Yang mengurangi apa? Yang mengurangi adalah kredit. K ini negatif. Terus kewajiban kan di sebelah kanan ini. Nah, ini. Maka akun normalnya adalah kredit. Kredit ini bertambah. Nah, akun tidak normalnya adalah debit. Debit ini berkurang. Seperti itu. Terus ini ekuitas pemilih. Ini modal. Modal akun normalnya adalah kredit bertambah dan akun tidak normalnya atau akun pengurangannya adalah debit berkurang. Nah, ini yang saya singgung tadi, penarikan atau prefer. Ini kalau penarikan, ini balikan dari ini. Artinya apa? Artinya kalau dia di sini itu dia bertambah, ini berkurang. Artinya kita kosongkan saja inilah. Nah, ini artinya pembalikan. Nah, pembalikan seperti ini. Kalau prefer seperti itu. Terus yang bagian laba rugi itu kita lihat posisi ini. Posisi modal. Biasanya ketika di sini ada nanti penambahan modal dari keuntungan misalnya laba. Kita anggap saja seperti itu. Berarti kalau laba posisi normalnya adalah kredit. Posisi minusnya adalah debit. Seperti itu. Berarti kalau laba adalah positif, ya kan? Kalau laba kreditnya adalah positif, maka beban atau biaya adalah kebalikannya. Maka yang bertambah adalah di bagian debitnya. Seperti itu. Ini berarti D bertambah, ini K-nya berkurang. Seperti itu. Nah, masuk ke dalam laba rugi seperti ini, teman-teman.
Berarti bagian pendapatan ini masuknya adalah K. Positifnya adalah K, biayanya adalah D. D. Seperti ini. Kalau ini untung berarti K. Kalau ini minus berarti D. Nah, seperti itu. Artinya apa? Artinya biasanya di dalam akuntansi kan tidak ada minus dan positif. Biasanya adalah debit dan kredit kalau urusan masuk ke dalam jurnal kan seperti itu. Nah, kecuali kalau teman-teman misalnya ngisi seperti ini, kas. Kas ini kalian pakai saldo normal semua, debit semua. Maka kas bertambah berarti 100.000. Kas berkurang berarti 50.000. Kas bertambah berarti 200.000. Kas bertambah 75.000. Kas berkurang 150.000. Nah, ini kalau teman-teman menyantumkannya dalam satu akun, misalnya debit saja, bisa seperti itu. Tapi ini tergantung nanti teman-teman semua untuk informasinya seperti apa. Demikian teman-teman, semoga penjelasan singkat ini bermanfaat dan bisa memberikan informasi yang lebih jelas kepada teman-teman semua. Intinya kalau kalian ingin melihat ini, lihat saja di neraca. Di neraca pokoknya yang di sebelah kiri adalah posisi debit dan di sebelah kanan adalah posisi kredit. Kalau kalian sudah bisa memahami itu semua, nanti yang lainnya akan lebih mudah untuk ditangkap. Nah, untuk laba rugi gimana Kak? Laba rugi intinya kalau laba itu pasti menambah modal. Seperti itu. Kalau rugi itu pasti mengurangi modal. Jadi, kalau laba itu berarti kredit, kalau rugi itu berarti beban itu berarti berada di posisi debit. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.